Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Syarifah Maulidiah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba sedikit membahas tentang laminar and turbulent flow. What is laminar and turbulent flow? Jadi laminar dan turbulent flow itu adalah dua jenis aliran fluida yang memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda. Pembahasan ini mencakup definisi, karakteristik, faktor yang mempengaruhi, dan persamaan dasar yang mengatur aliran laminar dan turbulen. Lalu selanjutnya, laminar flow. Definisi dari laminar flow sendiri adalah aliran yang dimana fluida itu bergerak dalam lapisan paralel yang halus dan tidak bercampur. Jadi dia gerakannya tuh halus gitu, nggak amburadul, nggak acak-acakan. Jadi setiap lapisan fluida yang bergerak itu kecepatannya konstan dan teratur tanpa ada gangguan antar lapisan. Jadi setelah lapisannya tuh tidak bercampur ya. Untuk karakteristiknya sendiri, untuk aliran laminar ini dia memiliki gerakan yang teratur. Jadi partikel fluida yang bergerak dalam jalur yang sejajar tanpa ada turbulensi. Terus biasanya jadi aliran laminar ini dapat dikenali dengan bilangan Reynolds-nya yang rendah. Jadi biasanya aliran laminar ini Reynolds number-nya itu di bawah 2000. Untuk profil kecepatan sendiri dia parabolik. Jadi kecepatan maksimum yang terjadi di tengah pipa dan menurun hingga 0 di dinding pipa karena dipengaruhi oleh viskositas. Lalu untuk persamaan dasarnya, aliran laminar dapat diketahui laminar atau tidak dari Reynolds number kayak. Jadi untuk persamaan Reynolds sendiri sini ada UL rho per mu sama dengan UL per V, di mana U itu adalah flow velocity, mu itu adalah absolute atau dynamic viscosity, V itu kinematic viscosity, L itu characteristic length, rho itu fluid density. Lalu untuk laminar dalam pipa, aliran laminar dalam pipa melingkar, kecepatannya atau VR dapat dinyatakan sebagai VR sama dengan delta P per 4 mu L besar dikali kurung buka L besar kuadrat dikurang L kecil kuadrat. Untuk delta P sendiri adalah perbedaan tekanan, untuk mu adalah viskositas dinamis, L adalah panjang pipa, L besar adalah jari-jari pipa, dan L kecil adalah jarak dari pusat pipa. Sekarang selanjutnya turbulent flow. Untuk definisi, jadi aliran turbulen adalah aliran di mana partikel fluida itu bergerak dengan cara yang tidak teratur atau kacau sehingga menyebabkan pencampuran antar lapisan fluida. Jadi dia tidak seperti laminar flow yang bergeraknya halus ya. Turbulent flow itu dia kayak kalau misalkan kita awal buka keran, tapi pas dibuka kerannya tuh ujungnya disumpel, terus pas kita buka tuh dia langsung mencrat, seperti itu turbulennya. Itu lebaynya aja sih, cuman bisa digambarkan seperti itu. Untuk karakteristiknya sendiri, ketidakteraturan atau keacakan merupakan salah satu ciri khas dari aliran turbulen ini. Lalu banyak sifat penting seperti penurunan tekanan, perpindahan panas, dan lain-lain sangat bergantung pada adanya sifat fluktuasi dan ketidakaturan turbulen. Selanjutnya, perhitungan perpindahan panas, penurunan tekanan, dan banyak parameter lainnya tidak mungkin dilakukan tanpa memperhitungkan efek yang tampaknya kecil namun sangat penting terkait dengan ketidakteraturan aliran atau turbulent flow. Selanjutnya, proses pencampuran, perpindahan panas, dan massa jauh lebih nyata dalam aliran turbulen dibanding aliran laminar. Jadi untuk aliran laminar itu proses percampuran, perpindahan panas, dan masanya tuh nggak terlalu ketara gitu dibandingkan turbulent flow. Untuk persamaan dasarnya sendiri, persamaan dasar yang mengatur aliran turbulen lebih kompleks dan seringkali menggunakan pendekatan empiris dan statistik. Faktor gesekan Darcy-Weisbach digunakan untuk menghubungkan kehilangan tekanan dengan kecepatan aliran. Jadi di sini ada persamaan delta P sama dengan F L besar per D besar dikalikan rho V besar kuadrat per 2. Untuk F sendiri adalah faktor gesekan Darcy, L panjang pipa, D besar diameter pipa, rho densitas fluida, V adalah kecepatan rata-rata fluida. Nah, perbandingan laminar dan turbulen ini saya buatkan ke dalam tabel seperti ini ya.
agak lebih mudah untuk dilihat. Jadi dari karakteristiknya sendiri, ini adalah pola alirannya. Kalau laminar dia teratur dan paralel, kalau turbulen itu tidak teratur dan acak. Terus untuk angka Reynolds-nya, untuk aliran laminar itu dia di bawah kurang dari 2000, sedangkan aliran turbulen itu di atas 4000. Dan untuk di antara 2000 sampai 4000 tuh ada namanya aliran transisi. Cuman kita kita tidak akan bahas aliran transisi pada saat ini. Lalu selanjutnya ada profil kecepatan. Kalau aliran laminar dia profil kecepatan parabolik, sedangkan turbulen itu rata-rata, dia pakai rata-rata dengan fluktuasi. Jadi nggak bisa karena selalu berbeda-beda gitu, jadi nggak bisa digambarkan secara ini. Lalu untuk percampurannya, kalau untuk aliran laminar dia tidak ada percampuran antar lapisan. Kalau misalkan aliran turbulen itu dia pencampurannya intensif, jadi dia akan selalu bercampur, tidak mungkin tidak bercampur. Lalu untuk yang terakhir adalah kehilangan energi. Untuk aliran laminar, kehilangan energinya tuh lebih rendah ya dibanding aliran turbulen yang lebih tinggi. Selanjutnya, memahami perbedaan antara aliran laminar dan turbulen sangat penting dalam banyak aplikasi teknik. Dengan memahami karakteristik dan persamaan dasar yang mengatur kedua jenis aliran ini, insinyur dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam desain dan operasi sistem perpipaan dan fluida. Baiklah, mungkin sekian tentang aliran laminar dan turbulen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.